Mari kita bersama-sama memanjatkan doa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan dialog pemuda lintas agama, apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shodiqah. Al-Fatihah. Maka perlu merapatkan barisan dari berbagai komunitas agama ini untuk kepentingan kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI ini. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Karena tanpa kepedulian kita semua, maka akan membahayakan terjadinya miskomunikasi. Kadang-kadang tujuannya sama, tetapi karena komunikasi yang tidak nyampe dengan jelas, itu bisa menjadi berbeda. Oleh karena itu, isu-isu aktual di akhir-akhir ini menjadikan stressing kita untuk sama-sama dari semua komunitas agama apapun untuk melakukan pengamanan yang terbaik yang berdasarkan kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada. Bapak Ibu sekalian, maka waktu yang sangat singkat ini yang terpenting adalah nanti itu ada disuarakan bersama dari para pemuda itu tentang kerukunan umat beragama itu. Nanti disoting, kemudian di situ disuarakan berdasarkan untuk kebijakan pemerintah, tidak sendiri-sendiri. Kita tidak larang. Jadi menyongsong tahun kerukunan ini. Kemudian program-program daripada Menteri Agama yang kemudian termasuk SE nomor 5 tahun 2022, tolong juga disukseskan bahwa bertugas kita semua memahamkan kepada masyarakat yang mungkin dianggap kurang paham. SE nomor 5 tahun 2022 tentang bagaimana penggunaan toa itu sesungguhnya untuk menyamankan semua memang di Indonesia dari berbeda agama dan tentu keyakinan, maka maksudnya untuk bagaimana menjadi nyaman, tidak kemudian menjadi permasalahan agama itu sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, monggo nanti dipimpin oleh Bapak Kasubag berdua, bagaimana nanti apakah ada 5 menit menyampaikan sedikit pemahaman tentang apa yang dengan ingin lakukan sebagai kader-kader moderasi beragama, kader tokoh-tokoh toleransi dan begitu ya. Kemudian nanti dihimpun dalam sebuah kalimat setelah nama agama menyampaikan, maka silakan dirumuskan kemudian dideklarasikan dan diabadikan sebagai cikal bakal bahwa Kementerian Agama sudah ingin dan berusaha menjadikan satu kesatuan. Terima kasih dari kawan-kawan GP Ansor, dari kawan-kawan Muhammadiyah, dari kawan-kawan ya Kristen, Katolik, dan Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya untuk kebersamaan kebahagiaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita buka dengan baca basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dialog lintas agama kalangan muda di pemerintah masyarakat Kota Malang dinyatakan dibuka dan dimulai secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerukunan umat beragama menurut kami yaitu adalah memahami bagaimana konsep nasionalis religius. Nah, konsep nasionalis religius itu sudah terbentuk, yaitu yang membentuk adalah salah satunya adalah masyayikh dari NU, yaitu munculnya Pancasila. Nah,
dalam Pancasila itu mungkin sedikit masuk juga mengutip ayat Al-Quran tadi. Jadi yang tadi saya baca itu yaitu terkait surat Al-Hujurat, Pak. Di situ ayat 13 yaitu Tuhan menciptakan laki-laki, perempuan, kemudian menciptakan banyak suku, banyak budaya agar saling mengenal. Artinya sudut pandang kami yaitu terkait perbedaan itu adalah sama yang tadi disampaikan, bahwa kita harus meyakini bahwa Tuhan memang menciptakan kita berbeda. Nah, untuk memahami itu, kalau dari kami sebelum kita mengomongkan kerukunan umat beragama, maka kita harus yakin terhadap agama kita itu sendiri dan juga memahami nilai-nilai agama itu sendiri, baru kita ngomongkan bagaimana kerukunan itu tetap berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, Pak, dari Gerakan Pemuda Ansor, pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kemenak yang telah menginisiasi agenda ini, bahwa sebenarnya GP Ansor secara konsisten sudah melakukan gerakan-gerakan apa yang telah Bapak Kepala lakukan. Izin Pak ya. Kita punya program yang namanya Rumah Toleransi, dan kami juga punya satu terobosan di dalam kaderisasi kita, bahwa yang namanya toleransi itu, yang namanya perbedaan dalam keyakinan itu harga mati bagi kita. Kunci dari toleransi adalah sepakat untuk tidak sepakat, setuju untuk tidak setuju. Artinya kalau ada yang tidak setuju dengan kita harus setuju dengan itu. Tidak hanya yang berbeda agama, tapi dalam hal yang kecil saja, misalnya rapat, misalkan diskusi, kalau ada yang tidak setuju dengan kita harus setuju dengan itu. Nilai-nilai toleransi itu yang kita ajarkan kepada kader kita di GP Ansor, bahwa secara konsisten, secara istiqomah kita akan terus membumikan nilai-nilai toleransi di dalamnya. Sehingga harapan kami, Pak, dialog ini awal ya, atau prolog yang nantinya, karena nama kita GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, harapan kami setelah ini ada satu gerakan khusus, ada satu gerakan di mana pemuda-pemuda di Kota Malang ini punya satu kesatuan padu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang telah Kemenak lakukan. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam misi yang untuk menjaga toleransi umat beragama. Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim, saudara senegara, dalam maksudnya satu negara, Indonesia, bukan untuk turut ikut dalam perayaan agama tersebut, sebagaimana yang disampaikan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagi yang dijelaskan oleh para tafsir adalah, bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, karena itulah agama kalian sampai akhir hidup kalian dan pilihan kalian, dan jangan dilepaskan. Kemudian bagi saudara-saudara yang muslim, begitu pula untuk agama kalian, itulah agama kalian, laksanakanlah, praktekkan, kemudian dilaksanakan menurut kepercayaan saudara-saudara muslim juga, dengan sampai akhir hayatnya. Kemudian untuk itu Muhammadiyah memandang bahwa umat Islam harus mengisi negara, kesepakatan menjadikan negara ini sebagai darul ardi wa syahadah, negara tempat bersaksi, membuktikan diri dalam membangun kehidupan kebangsaan. Saya dari GKPB Kota Batu. Salam toleransi. Saya dapat ayat tentang toleransi. Saya dapat ayat dari Yohanes 13 ayat 34.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Menurut kami, melalui kutipan ayat Yohanes 13 ayat 34, Tuhan mau supaya kita sebagai sama ciptaannya harus hidup, saling mengasihi, saling menerima apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita, baik agama, budaya, ras, status sosial, dan sebagainya. Karena Tuhan sudah lebih dulu menerima dan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi, saling menerima, dan mengasihi sesama umat ciptaan Tuhan. Terima kasih. Saya hanya ingin mengingat kembali semboyan Monsinyur kami, Monsinyur Sugio Pranoto, yang mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Mungkin jangan dipelintir-pelintir ya, bukan mengkatolikkan Indonesia menjadi Katolik 100%, bukan. Saya sebagai orang Katolik adalah orang Katolik 100%, jangan setengah-setengah menjadi orang Katolik. Saya sebagai orang Indonesia 100% orang Indonesia, bukan separuh-separuh. Tinggalnya di Indonesia, tapi saya bukan membela Indonesia. Itu yang kami masukkan secara kasarannya begitu. Dan mengapa dari kami orang-orang Katolik itu selalu aman, tentram, selain kebersamaan tadi, Tuhan sendiri telah memberikan perintah teladan. Kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nama saya Lirin, perwakilan dari Wihara Buddha Maitreya Malang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang toleransi beragama. Saya akan menyampaikan tentang toleransi beragama, yaitu kata-kata dari Asoka, yaitu dengan mencontoh pandangan Sang Buddha tentang toleransi beragama. Asoka membuat perintah di batu cerdas gunung hingga kini masih dapat dibaca, yang berbunyi, janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang. Di samping menguntungkan pula agama lain, dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri. Di samping merugikan agama orang lain, oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya, dengan berpikir bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dengan kerukunan beragamalah yang diajarkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nanda, saya perwakilan dari agama Konghucu. Dalam hal toleransi atau kerukunan beragama, maka saya teringat dengan salah satu ayat yang ada pada kitab susu, yaitu pada Lungi atau Sabda Suci jilid ke-13 ayat ke-23.
di mana Nabi bersabda, seorang kunci dapat rukun meski tidak dapat sama. Seorang rendah budi atau yang tidak mengenal agama dapat sama meski tidak dapat rukun. Maka di sini saya menafsirkan bahwa ketika kita mengenal agama, tentunya kita dapat rukun meskipun kita dari latar belakang yang berbeda-beda, yang tidak sama satu sama lain. Tetapi bila kita masih dapat bersama-sama, tetapi kita malah berperang atau bahkan kita malah tidak rukun satu sama lain, tidak ingin bertoleransi antar agama, itu bisa dikatakan kita adalah seorang yang rendah budi. Maka dapat dikatakan juga segala sesuatu memiliki keindahan sendiri, tetapi tidak semua orang bisa melihat keindahannya tersebut. Deklarasi Pemuda Lintas Agama. Deklarasi Pemuda Lintas Agama. Kami Pemuda Lintas Agama Kota Malang. Kami Pemuda Lintas Agama Kota Malang Berikrar. Satu. Mendukung dan mensukseskan SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. 3. Berkomitmen kebangsaan. 4. Sepakat anti kekerasan. 5. Menerima nilai-nilai tradisi dan budaya. Pancasila. Yes. Undang-Undang Dasar 1945. Yes. Bhinneka Tunggal Ika. Yes. NKRI. Pemuda Lintas Agama Kota Malang. Salam toleransi. Pemuda Lintas Agama Kota Malang. Salam toleransi. Pemuda